Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam cerdas, salam sehat untuk kita semua. Kembali jumpa lagi dengan saya Edward Delano Rusung dalam channel Edward Mart. Di video kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari transformasi, yaitu materi yang ada di kelas 9 SMP. Nah, untuk tidak membuang waktu, langsung saja kita simak pembahasan dari materi translasi atau pergeseran pada video berikut ini. Sebelum membahas beberapa contoh soal terkait materi translasi atau pergeseran ini, mari kita simak dulu bagaimana pengertian simbol-simbol dan sifat yang digunakan dalam translasi atau pergeseran. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik pada suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika diketahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak, baik itu secara mendatar dan atau vertikal, untuk nilai yang sudah ditentukan. Misalkan A untuk gerakan horizontal dan B untuk gerakan yang vertikal. Pergeseran dari titik P menuju P aksen setelah mengalami translasi TAB disimbolkan sebagai berikut. Jadi pada translasi AB, jika A positif maka pergeseran akan terjadi ke kanan, dan jika A negatif maka pergeseran terjadi ke kiri. Demikian juga pada translasi AB, jika B positif maka pergeseran terjadi ke atas, dan jika B negatif maka pergeseran terjadi ke bawah. Contohnya pada translasi X tambah 3 Y kurang 1, maka pergeseran yang terjadi adalah 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan materi translasi atau pergeseran ini. Yang pertama, nomor 1, diketahui jadi kita cukup mencari bayangan-bayangan yang terbentuk dari setiap titik-titik koordinat pembentuk segitiga PQR. Penyelesaiannya, yang pertama, titik P minus 3,1 ditranslasikan oleh saya gunakan simbol matriks sehingga menjadi P aksen minus 3. Jadi 2 ini ditambah positif, Y 1 kemudian dikurangi 3 karena B nya negatif 3, diperoleh T aksen minus 3 tambah 2 minus 1, 1 dikurangi 3 minus 2. Kemudian yang kedua, titik Q minus 2,0, translasinya sama, 2 minus 3, maka menjadi Q aksen minus 2 ditambah 2, 0 dikurangi 3, maka kita peroleh Q aksen ini adalah minus 2 tambah 2, 0 ya, seimbang negatif dan positifnya, kemudian 0 dikurangi 3 menjadi negatif 3. Yang ketiga, titik R min 1,2 ditranslasikan oleh 2 minus 3, maka R aksen menjadi minus 1 tambah 2, 2 dikurangi 3. Dengan demikian R aksen adalah min 1 tambah 2 itu positif 1, 2 dikurangi 3 negatif 1. Selanjutnya kita tinggal menggambarnya pada bidang koordinat.
Contoh soal yang kedua. Tentukan translasi yang mentransformasikan titik B 5,3 hingga memperoleh bayangan B aksen 2,9. Terjawab. Diketahui yang ditanyakan komponen translasinya. Translasinya apa? Pergeserannya bagaimana terjadi? Kita ikuti saja aturan. Pertama kita misalkan translasinya adalah A, B. Titik B minus 5,-3 ditranslasikan oleh AB, maka B aksen adalah minus 5 ditambah A, kemudian minus 3 ditambah dengan B. Oke, kita lanjutkan. Karena B aksen adalah 2,9, maka ini sama-sama B aksen, berarti B aksen min 5 tambah A, min 3 tambah B itu sama dengan B aksen yang sudah ada dalam soal 2,9. Nah, selanjutnya kita tinggal cocokkan yang sama. Jadi minus 5 tambah A itu sama dengan 2, dan minus 3 tambah B itu sama dengan min 9. Oke, kita selesaikan. Di A positif 2, negatif 5 pindah menjadi positif 5, berarti A didapat sama dengan 7. Selanjutnya untuk B sama dengan minus 9, minus 3 pindah menjadi positif 3, maka B sama dengan negatif 6. Jadi translasinya apa? Sehingga translasinya adalah A, B, nah, atau translasi AB itu tadi A-nya adalah 7 dan B adalah negatif 6. Soal yang ketiga, diketahui P aksen min 3,4 merupakan bayangan dari titik P setelah ditranslasikan oleh min 1,5. Tentukan koordinat dari titik P tersebut. Yang ditanyakan apa koordinat P? Baik, kita jawab. Jadi ini dibalik, nomor 2 tadi translasinya yang ditanya, sekarang koordinat awal yang ditanyakan. Kita misalkan lagi, misalkan saja koordinat P itu adalah X, Y. Nah, jadi P, X, Y ditranslasikan min 1,5 itu menjadi P aksen, dan P aksennya adalah X dikurang 1 untuk X, kemudian
Y ditambah 5. Y tambah 5 karena positif. Artinya bahwa X kurang 1 itu sama dengan minus 3 dan Y tambah 5 itu sama dengan 4 ya. Mengapa? Karena sama-sama P aksen. Selanjutnya kita peroleh X sama dengan minus 3, minus 1 pindah menjadi positif 1. Di sebelah juga Y itu sama dengan 4 dikurang 5. X sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 1 ya. Sehingga koordinat P adalah minus 2, minus 1. Soal yang keempat, diketahui segitiga KLM ditranslasikan hingga diperoleh segitiga bayangannya K aksen, L aksen, M aksen. Jika koordinat K 3,3, L 1,0, K aksen 4,2 dan M 0,1, tentukanlah A. Translasi mentransformasikan segitiga KLM, B. Koordinat titik M, C. Koordinat titik L aksen, D. Gambar segitiga KLM pada sumbu koordinat. Ini kita jawab ya. Yang pertama kita cari dulu yang mana yang sudah ada pasangannya untuk pencak bagian A, untuk bisa melihat translasi yang terjadi. Jadi bagian A, kita melihat di sini yang sudah berpasangan adalah K dan K aksen yang sudah sama-sama ditahu. Jadi kita pilih K 3,3 ditranslasikan oleh, kita misalkan AB, K aksennya berubah menjadi K aksennya itu adalah 4,2. Artinya bahwa tiga ditambah A itu sama dengan 4. Kemudian 3 ditambah B itu sama dengan min 2. Diperoleh A sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1, dan B sama dengan minus 2 dikurangi 3 sama dengan minus 5. Jadi translasinya atau rumus translasinya adalah 1 dan minus 5. Kemudian bagian B yang ditanyakan adalah berapakah koordinat titik M. Koordinat titik M, jadi kita cari koordinat M. M kita misalkan X, Y ditranslasikan oleh translasi yang sudah diketahui 1, negatif 5. Kemudian diperoleh M aksen beroleh M aksen X ditambah 1, Y dikurangi 5. Kemudian kita lihat bahwa M aksen itu sudah diketahui. M aksen sudah diketahui sama dengan
0,-1. Dengan demikian maka M aksen X tambah 1 Y kurang 5 itu sama dengan M aksen yang sudah diketahui, yaitu 0,-1. Jadi X tambah 1 sama dengan 0 dan Y kurang 5 sama dengan -1. Jadi X sama dengan 1 pindah menjadi -1 dan Y sama dengan -1, -5 pindah menjadi +5 sama dengan 4. Diperoleh sudah 2 bagian A dan B. Sekarang bagian C. Berapakah koordinat dari L aksen? Nah, L sudah diketahui adalah titik 1,0. Ditransaksikan, tadi transaksi yang sudah dapat yaitu 1 dan -5. Sehingga N aksen ini sudah jadi gampang ya, sudah jadi mudah. 1 ditambah 1, 0 dikurangi 5, atau L aksen adalah 2,-5. Sudah dapat. Nah, sekarang yang keempat yang ditanyakan adalah lukislah bayangannya KLM dan bayangannya K aksen, L aksen, M aksen itu pada sumbu koordinat. Saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambar bagian D ini. Ya, jadi di sini sudah ada tampilan GeoGebra, sudah ada segitiga KLM, K dan L ini sudah diketahui dan M sudah kita dapatkan di bagian B tadi. Nah, selanjutnya kita akan translasikan. Jenis translasinya adalah 1,-5. Jadi saya bisa buatkan vektor untuk translasikan. Bisa juga kita gambar manual ya. Untuk kalian pasti akan gambar manual di garis berpeta atau di sumbu koordinat. Nah, untuk vektornya saya akan gunakan vektor 1, kemudian untuk Y nya -5. Oke, jadi ini sudah ada vektornya muncul. Vektor. Nah, untuk translasikan di GeoGebra ini kita klik segitiga KLM, kemudian translasikan terhadap vektor U tadi 1-5. Nah, akan muncul bayangan-bayangannya. Nah, kalau kita melihat di gambar, ya sudah diketahui awal adalah K dan K aksen. Jadi K dan K aksen ini sudah diketahui lebih awal. Sebenarnya kita bisa menentukan jenis translasinya di sumbu koordinat. Nah, perhatikan bahwa dari K menuju K aksen ini satu satuan ke kanan. Di sini ada satu satuan. Terus dia ke bawah sebanyak 5 satuan. Nah, jadi translasinya adalah 1 dan -5. Jadi ini adalah gambar dari translasi yang terjadi segitiga KLM menjadi segitiga K aksen, L aksen, dan M aksen. Dan demikianlah video pembelajaran tentang materi translasi atau pergeseran kali ini. Kiranya ini akan bermanfaat bagi kalian semua, membuat matematika itu menjadi mudah dan menyenangkan bagi kalian. Tentu saja saya sangat mengharapkan subscribe, like, dan komen dari kalian untuk membuat
channel ini semakin baik dan membuat saya semakin semangat untuk bisa membagikan, men-share materi-materi pembelajaran untuk kalian semua yang membutuhkannya. Demikian, salam sehat dan salam cerdas dari saya, Edward Rusung, di channel Edu Atma.